Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa untuk menghadiri majelis yang kita anggap sebagai bagian penting dalam kehidupan kita untuk lebih jauh memahami Islam, khususnya sirah perjalanan Rasulullah SAW. Dengan mengetahui sirah jalan hidup Rasulullah SAW, diharapkan setiap orang yang mengetahui dia bisa mengamalkan Islam tepat sesuai dengan teks-teks ayat dan hadis. Karena sirah itu adalah penjelas langsung terhadap Quran dan hadis. Kita bersyukur mendapatkan kesempatan ini. Makanya kita terus menyengaja bermajelis selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Juga buat keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan setiap siapa saja yang menjadi pengikutnya dengan istiqomah sampai hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembacaan sirah nabawiyah sampai kepada bab keempat. Bab keempat ini sebenarnya kita perlu dan tidak perlu, antara perlu dan tidak perlu, tentang pernyataan kitab-kitab sebelumnya atau kitab terdahulu tentang Nabi Muhammad SAW. Yang kita anggap perlu karena untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai utusan yang terakhir dalam rangkaian Allah menjadikan kita memakmurkan bumi ini. Diutusnya Rasul, diturunnya kitab adalah panduan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia bisa benar memakmurkan masjid ini. Begitu ayatnya, innal ardu lillah yurithuha ibadiyas shalihin. Sebenarnya bumi itu milik Allah. Bumi itu milik Allah, diwariskan untuk hamba-hambanya yang soleh.
hamba yang soleh dengan diutusnya rasul-rasul, nabi-nabi, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah sudah mengatakan cukup untuk manusia menjadi hamba-hamba yang soleh dengan mengikuti para nabi. Kemudian dia jadi memakmurkan memakmurkan bumi ini. Artinya di muka bumi dilaksanakan ketentuan-ketentuan ilahiyah. Sehingga tidak ada lagi namanya kezaliman, kedurhakaan. Manusia semuanya bersaudara. Nah, tapi keinginan Allah itu termasuk iroda syar'iyah. Iroda yang belum tentu berhasil. Karena iroda bagi Allah ada dua. Iroda yang kauniyah. Kauniyah misalnya penciptaan alam semesta, penciptaan kita. Itu pasti terjadi. Misalnya lagi gempa atau hujan atau di mana saja. Setiap Allah berkehendak pasti jadi. Tapi kalau iroda syariah, semuanya ini manusia diinginkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan menghendaki masuk surga semuanya manusia. Semuanya manusia baik. Dengan diturunkannya nabi dan diturunkannya kitab-kitab dan nabi-nabi. Tapi irodah yang Allah, irodah syariah, irodah yang ini belum tentu manusianya menjadi menurut keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang mengikuti Allah dan Rasulnya dia yang selamat. Tapi yang tidak mengikuti disediakan siksa bila tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak perlunya apa? Bab keempat ini tidak perlu apa buat kita? Ya, karena bagi orang Islam kita sudah yakin Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dengan dalil surat Al-A'raf 157 dan surat-surat yang lain. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang mereka dapatkan namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Itu sudah final. Belum ayat yang lain misalnya, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina ilayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang memberi kabar tentang akan datangnya seorang Rasul yang bernama Ahmad. Berarti nama Nabi sudah tertulis dalam kitab-kitab sebelum ini, Taurat dan Injil. Nah, makanya dengan ayat-ayat tentang nubuah, bisyarah Nabi akan datang sudah cukup bagi kita dari Al-Quran dan dari hadis. Namun bagi orang-orang yang ya mungkin perlu dikuatkan keyakinannya bahwa Rasulullah itu betul dari Allah, ayat-ayat dari kitab-kitab agama sebelumnya mungkin dianggap perlu. Nah, ini satu bab sendiri tentang
pengabaran dari kitab-kitab agama sebelum Al-Quran tentang Rasulullah SAW. Di dalam kitab itu ada dari Taurat yang dalam bahasa Arab berarti Hadul Qadim, yang dalam bahasa kita perjanjian lama. Juga dalam Hadul Jadid, bahasa Arab, dalam bahasa kita adalah perjanjian baru, yang diyakini sebagai kitabnya orang Yahudi dan Nasrani. Nah, saya akan bacakan sepintas saja, ditambah lagi dengan keterangan dari kitab sucinya bangsa Persia dan bangsa kaum Hindu di India. Nah, itu saya rasa cukup mewakili, diambil yang penting-penting saja. Di dalam kitab Bible edisi Indonesia yang diterbitkan oleh Nederland Bible Genootschap di Amsterdam tahun 1916, dikatakan dalam kitab Nabi Hagai 2 ayat 7 sampai 10. Yang artinya, karena demikian sabda Tuhan seru sekalian alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggetarkan langit dan bumi, laut dan darat. Itu ayat ke-7-nya. Ayat ke-8-nya, bahkan aku akan menggetarkan segala bangsa, maka mereka itu akan datang kepada kegemaran segala bangsa, dan aku akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan seru sekalian alam. Ayat ke-9-nya, bahwa aku yang mempunyai segala perak dan aku yang mempunyai segala emas, demikian sabda Tuhan sekalian alam. Ayat ke-10-nya, adapun kemuliaan rumah yang kemudian ini akan lebih besar daripada kemuliaan rumah yang dahulu itu, demikian sabda Tuhan seru sekalian alam. Dan dalam tempat ini aku akan mengaruniakan selamat. Demikianlah sabda Tuhan seru sekalian alam. Ada kata kegemaran dan kata-kata selamat. Nah, dalam sejarahnya kemudian mungkin orang-orang Bani Israel menganggap itu adalah Isa. Tapi kenyataannya Isa itu adalah tidak seperti yang dikabarkan. Isa memang masuk dalam rangkaian nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata kegemaran yang tersebut dalam ayat 8 tersebut adalah asal katanya hamdud dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam bahasa Arab hamdud berarti terpuji, hamdan. Tiga hal ini dikaji dalam bahasa Indonesia, ternyata cocok. Karena setiap kegemaran itu merupakan suatu barang yang terpuji. Oleh sebab itu, teranglah bahwa yang dimaksudkan dengan kegemaran oleh ayat di atas adalah Nabi Muhammad SAW. Ini nyata-nyata buat dari sisi
bahasa dan dari sisi yang terdapat di kitab sebelumnya, Taurat, bahasa Nabi sudah disebutkan. Kemudian kata selamat. Kata selamat dalam bahasa kita yang dalam bahasa Ibrani berarti salam. Salam. Ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya, salam. Sering diucapkan oleh penjabat. Shalom dalam bahasa Arab berarti salam atau selamat atau sejahtera. Dan boleh juga diartikan salam salamah, yaitu damai. Semua itu adalah rangkaian atau pecahan kata untuk menerangkan kata Islam. Jadi dengan ayat-ayat kitab Nabi Hagai, ya, teranglah bahwa Nabi Muhammad disebut dengan kegemaran yang terpuji dan Islam disebut dengan salam. Begitu yang terdapat di kitab Taurat. Begitu juga yang didapat dalam kitab Kejadian. Ini banyak sekali bukti-bukti kebenaran. Kita tidak baca sampai kita baca pada Injil Barnabas. Injil Barnabas kata orang adalah Injil yang cenderung asli. Karena bagi kita kitab Injil tidak ada yang asli. Sebab saat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa tidak tertulis. Baru 400 tahun kemudian ditulis oleh orang-orang yang datang kemudian. 400 tahun kemudian. Bisa dibayangkan tentang keasliannya. Kita kalau satu kata saja, satu kalimat saja, atau 2-3 kalimat kita praktekkan. Misalnya berjejer orang, dibisikkan kalimatnya ini misalnya. Sampai orang terakhir udah berubah. Bahkan berubah tinggal satu kata atau malah berubah seluruhnya. Nah ini 400 tahun berapa generasi sudah hilang. Maka kata Rasulullah SAW, bila kamu mendengar ahlul kitab menyampaikan ayat-ayat yang di dalam kitab mereka, la tusaddiqun wa la tukadzibun. Jangan kamu benarkan atau jangan kamu dustakan. Nabi berpesan kepada para sahabat, kalau mendengar ayat-ayat dari ahlul kitab, jangan dibenarkan atau jangan didustakan. Kenapa begitu? Kalau dibenarkan, jangan-jangan ayat itu adalah ayat yang dipasukan atau dikarang-karang. Kita membenarkan sesuatu yang salah, perbuatan manusia. Atau kalau kamu dustakan, jangan-jangan yang kamu dustakan itu ayat Allah betul. Lebih baik kamu jangan benarkan, jangan dustakan. Kecuali ditimbang dengan Al-Quran. Kalau cocok dengan Al-Quran, benar. Kalau tidak cocok, pasti salah. Itu pesan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi bersabda kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada awal-awal Islam, sebelum wahyu tuntas, membaca Injil, membolak-balikan Injil. Kemudian Nabi suruh tinggalkan begitu. Dengan menegaskan sesungguhnya seandainya Isa hidup sekarang, dia pasti menjadi pengikutku. Nah, tapi setelah Islam sudah selesai, sudah sempurna, orang-orang pada mempelajari Injil untuk melihat
kekeliruannya. Ya, baik. Dalam Injil Barnaba, dengan tegas dikatakan pada Barnaba 97 ayat 16. Sabda Allah, sebarlah olehmu hai Muhammad. Ini terjemahan dengan mengartikan dari bahasa yang aslinya. Sebarlah hai Muhammad, karena sesungguhnya aku lantaran engkaulah aku hendak menjadikan surga dan alam dunia ini. Dan sejumlah besar yang memberkati engkau, ia akan diberkati. Dan siapa-siapa yang melaknati engkau, ia akan dilaknati. Itu Injil Barnaba. Pada ayat 17-nya, dan apabila aku mengutus engkau kepada dunia, aku menjadikan engkau utusanku untuk memberi ketetapan, dan apabila perkataan yang benar hingga langit dan bumi hancur luluh, tetapi iman engkau tidak akan hancur selama-lamanya. Ayat ke-18-nya, bahwasanya nama yang diberkati itu ialah Muhammad. Ayat 19-nya, ketika itu orang banyak mengangkat suaranya sambil berkata, ya Allah, utuslah olehmu utusanmu kepada kami. Ya Muhammad, segera datang untuk melepaskan alam dunia ini. Itu Injil Barnaba yang dikutip banyak ayat-ayatnya, tapi yang penting saja kita bacakan. Inilah ayat-ayat Injil Barnabas yang memberitakan dan menunjukkan kedatangan Nabi Muhammad. Jika dibaca dan diselidiki benar-benar di dalam Injil Barnabas, masih banyak lagi ayat yang memberitakan kenabian dan menyatakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kami rasa itu sudah cukup sebagai hujah kepada kita. Nah, sekarang dari bangsa Persia. Bangsa Persia bagaimanapun itu menganut ajaran entah itu menyembah api, tapi antara Sobiin atau Majusi, tidak jelas di dalam hadis, tapi ada yang mengatakan agama Majusi adalah yang dipimpin oleh seorang nabi. Walhasil dengan begitu, bangsa Persia lewat kitabnya mereka masih mengakui adanya Tuhan semesta alam. Nah, di dalam kitab bangsa Persia disebutkan nubuah terpenting dan menjadi buah tutur yang orang banyak sehingga beribu tahun sesudah Sasan. Sasan ini adalah nama seorang yang menubuatkan akan datangnya seorang namanya Muhammad. Orang Persia sangat mengharapkan kedatangan orang-orang yang dijanjikan tersebut. Dalam kisah Siti Maryam juga orang-orang Persia banyak datang mengabarkan akan datang seorang Mesia ketika Nabi Isa lahir. Sekalipun mereka berpenampilan seperti dukun, tapi pemikirannya dibangun di atas kitab-kitab kuno bangsa Persia. Dengan perkataan yang terang, nubuat akan lahiran Nabi Muhammad terdapat dalam nama 14 di atas. Yang intinya sebagai berikut. Apabila orang-orang Parsi terjerumus ke dalam budi pekerti yang begitu rendah, seseorang akan dilahirkan di tanah Arab yang pengikut-pengikutnya akan menyebabkan terbaliknya tahta kerajaan mereka, agama dan segala barang.
segala benda. Kerajaan siapa? Kerajaan Persia memang betul ditaklukkan oleh kaum muslimin pada pengikut Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang berkala batu yang amat berkuasa di Parsi itu bakal dikalahkan. Ya, kita tahu bangsa Persia dikalahkan. Rumah yang dibikin itu maksudnya adalah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dan di mana berhala-berhala banyak terdapat di situ akan disucikan. Dan berhala-berhala itu akan banyak, dan berhala-berhala itu dan orang banyak akan menjalankan sholatnya menghadap Ka'bah. Pengikut-pengikut akan menawan kota-kota orang-orang Persia dan Taus dan bahkan dan lain-lain tempat yang besar-besar di sekelilingnya. Rakyat akan menjadi kacau satu persatu, orang-orang yang pintar dari tanah Persia dan lain-lainnya akan menggolong kepada pengikut-pengikutnya. Ini kitab nama 14. Nama ayatnya nama 14 di atas. Kemudian kita bacakan tentang kitab agama Hindu. Nubuat atau berita tentang kenabian Muhammad SAW ditulis sebagai berikut. Kemudian seorang dengan julukan orang yang tak berilmu, Muhammad namanya, dan seorang penduduk tanah Arab datang dengan sahabat-sahabatnya. Hai penduduk dari tanah Arab dan tuan dari seluruh dunia, kepadamulah persembahan saya. Hai engkau yang telah menemukan jalan yang banyak dan berniat akan memusnahkan setan-setan kalian di dunia, kepadamulah persembahan kami. Hai orang yang suci di antara orang-orang yang tak berpengetahuan. Hai orang yang tak berdosa, ruh kebenaran dan Tuhan yang semata-mata, kepadamulah persembahan saya, timalah akan laku di bawah kakimu. Ini kitab Bravisa Purana, kitab Aditya, kitab Sholat, ayat 3, 7, dan 8. Dalam nubuat tersebut dengan terang Nabi Muhammad SAW dengan julukannya sekalian. Memang dalam Al-Quran sendiri disebutkan ummi, yang artinya orang yang tidak pandai membaca dan menulis. Di dalam kitab Hindu tadi, orang yang tak berilmu. Jadi ummi itu adalah bahasa pengganti dari kata bodoh. Persis dengan arti kalimat orang yang tidak berilmu pengetahuan dalam kitab nubuah di atas. Nah, jemaah yang bahagia, sudah terang benderang Rasulullah Muhammad dikabarkan oleh seluruh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, tinggal manusia sekarang mau nggak beralih kepada agama yang benar. Kalau pendeta-pendeta itu karena banyakkan adalah ya tidak jujur mereka. Tidak jujur mengakui bahwa kitabnya memberitakan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang itu yang beragama mencari kebenaran, sudah pasti akan menemukan Nabi Muhammad SAW. Tapi agama Allah ini dijadikan oleh orang-orang sekuler sebagaimana agama-agama yang lainnya. Tidak boleh mengatakan sebagai superioritas, tidak boleh mengejek-ngejek agama lain,
tidak boleh menerapkan ajaran Quran sebagaimana yang diterangkan, yang semestinya. Jadilah Islam ditempatkan sebagaimana agama-agama yang lain. Orang tidak boleh berdakwah kepada manusia. Akibatnya Islam hanya mengurusi umatnya sendirian. Tetapi mereka diam-diam melakukan upaya misionaris, yang Hindu, yang Kristen, itu macam-macam. Bahkan hari ini Islam dipojokkan dengan isu radikalisme dan terorisme. Nah, itu bagian daripada Islamophobia, atau dalam bahasa Al-Quran, walan taraddu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu mengikuti langkah-langkah mereka. Nah, ini pertarungan kita berdakwah. Kalau dikembalikan kepada kitab-kitabnya, semua orang pasti kalau mencari kebenaran pasti ketemu. Nah, kenapa tidak dilakukan? Nah, pendeta-pendeta itu sudah pada enak hidupnya. Mereka tidak mau berpihak kepada kebenaran. Bahkan Allah menegaskan bahwa pendeta itu dari dulu mereka mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka. Ya, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang telah kami berikan Alkitab, Taurat dan Injil, mereka itu mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Anak-anak pasti ayahnya kenal benar dari masa kecil sama ayahnya. Dan Nabi Muhammad diibaratkan pendeta-pendeta itu kenal banget Nabi Muhammad SAW. Dari mana? Karena dari kitabnya sudah ditulis, diterangkan, nubuatnya sudah benar. Coba kita ingat pelajaran sebelumnya, pendeta yang ketemu Nabi Muhammad SAW masih lurus dia. Ini Rasul yang dijanjikan, bawa pulang segera keponakanmu. Nanti kalau orang Yahudi melihat atau mendengarnya atau mengetahuinya akan dicelakai, bahkan dibunuh. Abu Thalib disarankan membawa kembali keponakan segera, menjauhi dari orang Yahudi. Nah, ini pendeta Nasrani jujur tentang Nabi yang dikabarkan akan dibangkitkan dari tanah Arab. Nah, kalau sekarang ya yang jujur mesti menemukan kebenaran. Seperti siapa tuh yang baru saja meninggal? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Ko Stephen Indra Wibowo, Masya Allah, dia sudah mengislamkan 63.000 orang. Orang Cina yang membangun sekitar Mekah sampai dipanggil oleh Imam Haramain, Syekh Sudes. Ternyata kokoh ini amal solehnya luar biasa. Karena dia yakin mencari kebenaran. Nah, masih banyak juga orang-orang lain yang mencari kebenaran. Kemudian hidupnya jadi sengsara. Kalau dia sih, kokoh ini memang orang kaya. Dananya miliaran disumbangkan buat menangani COVID. Allah alam misal.
Nah, jadi jamaah yang berbahagia, kalau kita umat Islam sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW memang Rasulullah sebagai rangkaian cara Allah mengatur bumi. Dengan apa? Mengutus Rasul-Rasul. Kalau tidak ada Rasul, manusia akan hilang pegangan. Karena manusia tidak hanya cukup dengan menggunakan akalnya. Perkara-perkara yang tidak ditemukan lewat akal dengan hidayah, dengan wahyu. Sehingga manusia jadi sempurna. Namun kalau mengikuti akal semata, pasti sesat. Wa man adlamu mimman ittabahu bighairi hudan minallah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita percaya bahwa Rasulullah dengan Al-Qur'annya adalah satu rangkaian cara Allah untuk mengatur bumi ini. Juga di dalam ayat yang lain, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Ahlul kitab itu sebelumnya sudah membaca-baca kitab, membuka-buka kitab. Ketika berantem dengan orang kafir, ya ahlul kitab kan, ahlul kitab dianggap sebagai orang yang beriman. Musuhnya kan banyak. Nah, orang-orang ahlul kitab itu menanti-nanti datangnya seorang rasul. Dalam menghadapi orang kafir, nanti kalau Rasul terakhir datang, kami akan beriman kepada dia dan berperang bersamanya mengalahkan kalian orang-orang kafir. Itu yang ditunggu-tunggu. Nah, kata Allah, falamma ja'ahum ma'arafu kafarubi. Ketika sudah datangnya apa yang mereka nanti-nantikan itu dan mereka kenal itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir itu. Nah, jamaah yang berbahagia, kita semestinya dalam keimanan kepada Rasul ini sudah cukup ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulnya sebagai bukti kebenaran. Kalau siapa yang mau menguasai ilmu ini untuk berdebat, untuk berdakwah kepada orang-orang non-Islam yang Yahudi dan Nasrani, silakan mempelajari kitab-kitab yang lain. Karena tidak dilarang oleh Rasulullah SAW mempelajari, karena Islam itu sudah sempurna. Para pendeta-pendeta itu sebenarnya kalau diajak debat tentang Rasulullah, mengatakan misalnya tentang keimanan, misalnya iman 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1, kata akhirnya gimana? Mereka tetap, itu keimanan kami, jangan ikut-akatik. Nah, kalau Islam, masalah keimanan justru yang pakai logika itu masalah keimanan. Kalau masalah syariat, seperti sholat kenapa begini, haji kenapa begini, itu dari sononya begitu. Kalau masalah keimanan harus rasional. Nah, sementara orang-orang ahlul kitab tidak mau diajak berdebat masalah keimanan dengan rasionalitas, dengan alasan itu masalah keimanan kami, jangan dikotak-katik. Nah, Allah saja mengotak-ngatik. Laqad kafara alladziina qalu
innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu adalah satu di antara tiga. Trinitas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adzan dulu. Ada yang bertanya? Silakan. Ya. Apakah jadinya dengan penjelasan tadi yang kita sebut agama sama Yahudi itu antara lain Islam dan termasuk Hindu. Iya. Qadha dan qadar. Dalam istilahi, qadha itu semuanya ketentuan makhluk yang sudah Allah tulis jauh 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itu qadha. Nah, kalau qadar adalah ketetapan yang terjadi sebagai implementasi dari qadha. Misalnya begini, saya diciptakan, itu ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nama saya sudah ditulis oleh Allah. Semuanya makhluk itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya qadha. Seketika terjadi yang ditakdirkan itu pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian lahir, nah itu namanya qadar. Jadi bahasa singkatnya implementasi dari qadha adalah qadar. Nah, mirip dengan iroda. Iroda itu kan kehendak. Allah ketika menulis qadha berkehendak enggak? Berkehendak. Ketika menetapkan qadar berkehendak. Jadi itu sifat-sifat Allah dalam menentukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya dalam Ahlussunnah wal Jamaah keyakinannya tidak sama dengan Jabariyah dan Qadariyah. Misalnya masalah iroda. Ini seperti turunnya hujan kehendak Allah. Ya kan? Meletusnya gunung kehendak Allah. Nah, itu namanya kehendak apa itu? Nah, sementara kita beriman, ini kehendak Allah. Orang itu jadi kafir kehendak Allah. Orang ditakdirkan dengan kehendak Allah menjadi mukmin atau menjadi Islam. Itu kalau dimaknai satu jenis, kita akan kesulitan memahami tentang kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah tentang iroda itu membagi dua. Ada iroda yang kauniyah, ada iroda syar'iyah. Misalnya Allah menghendaki semuanya hamba Allah masuk surga. Ya kan diturunkan kitab-kitab, diutus untuk membimbing manusia. Kalau mengikuti kamu pasti masuk surga semuanya. Itu kan kehendak Allah yang syariat. Tapi kenyataannya ada nggak? Semuanya nggak bisa beriman. Tidak. Makanya kehendak Allah yang syar'iyah belum tentu terjadi. Tergantung kitanya. Maka adanya pahala atau reward karena akibat kita memilih yang baik. Nah, pilihan itu kan jadinya seolah-olah kita punya kewenangan memilih. Itu namanya irodah syar'iyah.
Misalnya lagi yang gampang begini. Misalnya orang bunuh diri. Bunuh diri itu kehendak Allah bukan, Mbak? Kehendak Allah bukan bunuh diri. Orang bunuh diri. Nah, kalau bagi Jabariyah itu adalah kehendak Allah 100%. Bagi Qadariyah, oh tidak. Kehendak setan ada kehendak orang itu 100%. Maka Jabariyah dan Qadariyah termasuk kelompok yang batil dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena 100% kan kejadian itu. Kalau Ahlussunnah ada berbeda. Nah, karena bunuh diri itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ancaman itu masuknya kemana? Syariat. Berarti Allah tidak memperkenankan, tidak meridhoi seseorang bunuh diri. Berarti secara syariat dia tidak diperkenankan. Tetapi secara umum ketentuan itu ya terjadinya pasti seseorang itu ketentuan Allah. Kalau dikatakan misalnya dia ini ketentuan iblis atau ketentuan orang itu, Allah punya kehendak supaya dia tidak bunuh diri misalnya. Allah berkehendak dia tidak bunuh diri. Sementara kelompok Qadariyah mengatakan ini jadi bunuh diri karena kemauan iblis atau kemauan orang ini. Berarti Allah berkehendak, setan berkehendak. Yang menang apa? Kehendak setan. Allah kalah sama kehendak setan. Itu kan bahaya. Makanya dalam ketentuan ini ada dua. Kehendak kauniyah. Orang itu ya sudah kauniyahnya sudah jadi bunuh diri. Tapi pilihan orang itu syariat. Syariat itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya orang gini, ya saya kan nanti di akhirat ditagih Allah. Kata orang-orang musyrik dimasukkan ke dalam neraka, dia mengatakan, kalau bukan karena engkau, kami tidak akan berbuat begini. Kalau bukan karena Allah, kami tidak berbuat begini. Nah, itu adalah jawaban Jabariyah. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kami utus Rasul, sudah kami turunkan kitab-kitab. Kenapa kamu tidak beriman? Nah begitu. Kenapa kamu masih syirik? Nah, makanya kehendak Allah ada dua, kita mensifatinya. Nah, kehendak Allah yang kehendak kauniyah yang mana? Yang ciptaan alam, semesti kita dilahirkan, gempa bumi, hujan, pasti terwujud. Yang kehendak kauniyah pasti terwujud. Karena itu menyangkut kehendak kauniyah. Tapi kehendak syariat belum tentu terwujud. Orang beriman semuanya, Allah mau beriman semuanya, tapi tidak semuanya. Kalau Allah mau menjadikan manusia beriman semuanya, bisa nggak? Bisa. Nah, makanya ada syariat. Kalau semuanya beriman dengan pilihan Allah, dengan kehendak Allah, ya orang nggak ada istimewanya orang masuk surga. Loh, semuanya dikehendaki oleh Allah. Karena manusia punya pilihan. Yang kedua tadi apa? Agama sawamiyah itu ucapan kita. Kalau Allah tidak mengatakan agama samawi, semua yang agama itu Islam. Dari Adam sampai Muhammad SAW Islam. Yahudi juga Islam, Kristen juga Islam. Semuanya namanya Islam. Nah, yang dinamakan agama samawi oleh sebutan orang-orang, yaitu agama yang punya kitab-kitab yang datang dari Allah. Padahal yang datang dari Allah Taurat, ya Islam. Jabur, ya Islam. Injil, Islam semuanya. Coba kita ceknya. Nabi Isa mengatakan semuanya Islam. Nabi Musa juga begitu, mengatakan dirinya, berimanlah kalian kalau kalian betul-betul orang Islam. Semuanya Islam. Nah, sebutan agama samawi itu untuk, ya kalau saya mengatakannya cenderung itu ucapan sekuler, Pak.
Karena Islam juga agama samawi, Yahudi juga bisa, Kristen, berarti kan semua diakui sama Allah, semuanya sama. Nah, kata-kata sama itu oleh orang sekuler mempopulerkannya agar tidak ada yang dominan. Padahal Allah menghendaki semuanya hamba Allah, semuanya Islam. Dengan apa? Dengan syariat yang terakhir. Tidak dibiarkan, tidak boleh orang tetap agamanya Yahudi, tetap agamanya Kristen pada zaman sekarang. Ketika Muhammad SAW sudah hadir, diutus. Semuanya orang harus Islam. Nah, tapi tadi kita katakan semuanya orang Islam, tapi pendeta-pendetanya menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Kalau kata Koko Stephen itu, orang-orang yang sering datang ke gereja itu tidak berpikir karena tafsiran Alkitab menurut pendetanya. Bertanya nggak boleh, jemaatnya nggak boleh bertanya. Nah, kan kalau gitu kan jemaatnya kan nggak ada yang berpikir. Coba dibaca riwayat Islamnya Felix Saung, itu enak sekali Pak. Berdebat sama pendetanya. Islamnya Pak Stephen, wah enak sekali baca itu. Banyak di YouTube itu kisah-kisah mereka itu. Apalagi pendeta-pendeta yang lain lebih banyak lagi juga menggambarkan tentang bahwa kalau mereka menyelidiki, pasti mereka menemukan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akhiri ya, cukup sekian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.